Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya seorang peserta dari Nagro Aceh Darussalam yang sangat bersyukur telah Allah pilih ada di dalam training camp sholawat ini. Rasa syukur dan terima kasih saya ucapkan kepada Gurunda Haji Deni Yasin Afrianto sekeluarga. Beliau yang telah Allah takdirkan untuk menghadirkan satu komunitas yang sekarang bernama dengan Camp Sholawat ini, Masya Allah. Di awal saya mengikuti training, ada banyak kendala, karena saya bingung dan kemudian ada sedikit ragu dan takut juga tentang nanti di saat kita diharapkan untuk menyetorkan sholawat. Maka kita akan bertanya-tanya apakah itu tidak ria. Dan kemudian perasaan itu terjawab oleh semua ilmu-ilmu lewat admin-admin yang penjelasan itu sangatlah kuat, yaitu dari penjelasan ilmu-ilmu daripada para alim ulama dan para habaib yang membuat hati kita seketika menjadi tenang dan tidak takut lagi akan setoran demi setoran di saat sesi setoran. Perubahan ataupun keberkahan yang saya rasakan selama saya berusaha untuk memperbanyak sholawat. Mungkin jika dikatakan istiqomah itu sangat terlalu jauh ya. Saya berusaha agar menjadi hamba Allah yang istiqomah di dalam sholawat hingga akhir hayat. Di saat saya sudah selalu berlomba dengan diri saya sendiri, dengan nafsu saya yang membuat terkadang saya agak malas untuk bersolawat. Namun ada saja semangat yang bisa membangkitkan, dan saya tahu itu hanya dari Allah. Allah yang memberikan anugerah dan rezeki terindah ini buat saya. Saya selalu terpaut hati ingin memperbanyak solawat, setoran demi setoran, dimana jika sudah sampai waktu setoran maka hati akan resah. Resah sekali rasanya kalau masih sedikit. Dulu itu kalau saya bayangkan proses saya untuk memperbanyak sholawat, akan selalu saya senyumin sekarang. Makanya di saat sekarang itu ada peserta yang keluhannya seperti saya, yang mereka bingung bagaimana cara memperbanyak sholawat, sedangkan mereka selalu dalam kesibukan sehari-hari. Ibu rumah tangga kah, seorang bapak-bapak yang selalu dalam kesibukan di luar rumah kah untuk mencari nafkah. Saya hanya bisa senyum dan terus saya bilang begini, tidak mengapa, lihatlah nanti pelan-pelan, asal kita tetap lurus pada tips dan trik yang diajarkan oleh admin-admin yang bertugas. Insya Allah semua akan kita pahami. Dan setelah saya melihat mereka juga mengikuti akan hal itu, alhamdulillah. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah keberkahan sholawat ini membuat hari demi hari saya sangat berwarna, dan saya sendiri merasa aneh. Rasanya seperti sholawat ini bagaikan sihir putih untuk saya. Jika ada kata-kata sihir, tentulah itu tidak baik. Tidak baik jika di sana menggunakan ilmu hitam. Nah, menurut saya sholawat ini adalah amalia hebat yang bagaikan sihir putih. Mengapa saya menyebutkan sihir putih? Karena saya melihat sendiri, merasakan sendiri seperti apa yang diarahkan di dalam tutorial bersolawat, di mana di sana poin plus yang di bawah adalah dengan keberkahan sholawat ini semoga segala hajat kita terkabul. Nah, jadi saya merasakan itu benar-benar nyata. Poin itu benar-benar ada dan benar-benar bekerja. Benar sekali bekerja, entah mengapa. Saya pun jadi merasa bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa rasa-rasanya semua doa saya Allah kabulkan? Bahkan terkadang saya jadi sedih karena ada dalam satu riwayat mengatakan
Jika semua sudah dikabulkan di dunia, berarti mungkin akan dikurangkan yang di akhirat. Jatah kita yang di akhirat sudah diambil duluan di dunia. Sampai saya berpikir, bagaimana ini? Karena rata-rata semua doa saya kok sepertinya Allah kabulin semua, begitu. Nah, namun setelah itu tentu saya tidak ingin berpikiran seperti itu. Saya ingin berharap pada Allah, ya Allah, berkahi saya, bahagiakan saya dari dunia hingga akhirat. Seperti apa Allah telah membahagiakan saya di dunia ini, maka saya juga berharap, saya ingin berharap agar Allah membahagiakan saya juga di akhirat lebih daripada di dunia ini, bersama semua orang-orang yang saya cintai. Sihir putih itu terasakan bukan hanya di saat Allah memberikan kita akan semua yang kita harapkan. Namun, terkadang Allah tidak memberikan yang kita harapkan. Dan kita yakini itu tentu yang terlebih baik bagi Allah. Namun yang saya rasakan adalah di saat Allah tidak memberikan apa yang saya harapkan, yang saya doakan, namun Allah memberikan hal yang lain, yaitu Allah tidak memberikan kesusahan, kegalauan, kesakitan dari cobaan demi cobaan yang dalam kehidupan ini kita rasakan. Saya melihat dulu saya mempunyai masalah A misalnya, terus nanti ada juga masalah B, C, dan D. Dan sekarang pun begitu, saya punya masalah A, B, C, dan D. Dan dulu itu hati saya sangat gelisah, susah, galau, dan terkadang sangat putus asa. Namun beda sekali dengan sekarang. Sekarang saya tidak merasakan akan hal itu. Saya tenang, lepas, tiada beban, seolah semua tidak terjadi. Padahal saya tahu itu semua sedang terjadi. Dan lambat laun saya tahu ternyata rahasianya adalah amalia hebat yang sedang saya perjuangkan, yaitu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya cobaan demi cobaan itu berlalu satu demi satu. Kemudian yang namanya hidup kita nanti kan ada manis, terus kan ada lagi cobaan demi cobaan. Tapi itu terlewatkan dengan begitu saja. Tidak ada yang kesakitan dan kegalauan yang sangat berarti. Sungguh itu sangat luar biasa. Maka dari itu saya sangat berharap agar Allah istiqamahkan di dalam perjuangan sholawat ini hingga akhir hayat. Dan saya sangat berharap agar semua saudara saya, sahabat saya, teman-teman saya yang ada di komunitas ini maupun yang belum Allah pilih untuk ada di komunitas ini juga merasai hal yang sama, bahkan lebih, agar mereka menjadi hebat dan kuat, sekaligus mereka menjadi jariah saya di akhirat kelak. Karena mungkin jika kita sedang bersemangat, semua akan lancar. Namun bagaimana jika nanti kita sudah sakit atau bahkan sudah meninggal? Apa yang bisa kita persembahkan lagi? Maka dari itu, saya selalu ingin berusaha agar teman-teman saya juga menjadi orang yang hebat dan kuat, bahkan melebihi dari apa yang saya punya dan saya rasakan. Kenapa? Karena mereka juga akan menjadi saya, yang artinya apa yang mereka dapatkan insya Allah akan saya dapatkan juga hingga akhir dunia ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ingin dikatakan semua, sungguh tidak dapat dikatakan dengan kata-kata. Hanya Allah yang tahu seberapa besar kebahagiaan yang saya dapatkan
melalui rizki terindah saya telah Allah tetapkan dan Allah pilih ada di dalam komunitas yang mulia ini. Semoga teman-teman semua juga Allah berikan hal yang sama dan sama-sama berjuang di sini agar kelak kita bisa berbahagia bersama Rasulullah di dalam syurganya Allah yang paling indah. Ada satu perasaan dalam hati saya yang mengatakan begini, seolah saya ingin berkata kepada Rasulullah bahwa jika orang selalu menyebutkan kata-kata, "Ya Rasulullah, semoga kita berjumpa di Telaga Kausar." Begitu. Saya senang dengan kata-kata itu. Namun rasanya saya berkata begini, "Ya Rasulullah, Telaga Kausar itu terlalu lama, terlalu jauh. Saya mengharapkan dirimu hadir di saat sakratul maut saya, ya Rasulullah. Seperti janjimu, janji yang pernah Rasulullah sebutkan selalu, yang pernah kita dengarkan dari perkataan para habaib dan alim ulama lainnya, bahwa Rasulullah akan datang di sakratul maut kita. Saya seolah ingin berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tak mengapa ya Rasulullah, engkau tak hadir di dalam mimpi-mimpiku. Tapi ku mohon ya Rasulullah, jangan sampai tidak hadir di sakratul mautku ya Rasulullah." Bagaimana nasib kami jika engkau tak hadir? Rasanya saya ingin berkata pada Allah, "Ya Allah, jangan pernah tarik nyawa saya sebelum Rasulullah datang menemani sakratul maut saya." Itulah harapan dan cita-cita terbesar saya. Dengan keberkahan sholawat ini, teman-teman semua, yakinlah, sekecil apapun cinta, perasaan, dan kekuatan yang kita miliki untuk membuat perjuangan ini semakin maju, lakukanlah. Bismillah, lakukan. Tanyakan pada teman di samping kita apakah itu baik. Jika itu baik, lakukanlah. Karena kita di sini tidak sendiri. Ada banyak teman yang bisa memberi saran dan kritik untuk kita. Dan untuk para peserta baru, bertahanlah 12 hari ke depan. 12 hari yang akan merubah cerita hidupmu dari kelam menjadi terang benderang hingga kita bertemu Rasulullah nanti, insya Allah. Mohon maaf jika sudah terlalu panjang testimoni ini, namun seperti yang saya katakan, saya tidak bisa menyebutnya dengan kata-kata. Mohon maaf sekali. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.